Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Sultan Agung Kawanten, Bapak Haji Gerismanto SPD. Yang saya hormati beliau Ibu Hulfa Lailatus Sifa SS selaku narasumber di siang hari ini, Bapak dan Ibu komentator dan peserta seminar di hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan seminar ini adalah kita membawa tema dengan judul meningkatkan kemampuan menulis bagi siswa kelas 8 dengan metode storyboard pada SMP Sultan Agung Kawanten. Oke, storyboard itu adalah merupakan sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah, mungkin seperti itu nanti yang akan dikemukakan oleh narasumber kita. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan komentator ataupun sebagai tim penilai nanti yang akan dilakukan oleh beliau Bapak Awal Hanifuddin MPD selaku tim penilai. Baik, tanpa mengurangi waktu yang sudah berlalu, kita mulai saja sesi yang pertama dengan kita sambut narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, beliau Ibu Hulfa. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Gerismanto SPD, kepada Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Sultan Agung Kawanten yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk melaksanakan seminar penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan acara pada hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mudah-mudahan menghasilkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini saya akan membawakan seminar dengan tema meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 8 SMP Sultan Agung Kawanten dengan metode pembelajaran dengan metode diskusi menggunakan media storyboard di aplikasi Canva. Untuk materi pada kali ini adalah tentang recount text, ya. Biasanya ketika siswa itu dihadapkan pada materi teks, itu merupakan momok bagi mereka. Mereka menganggap bahwa materi teks itu sulit, membingungkan, terlalu panjang, dan biasanya mereka merasa tidak ada ide sama sekali. Ya, biasanya mereka cenderung siswa ya ketika mendengar pembelajarannya itu mau membahas tentang teks, itu siswa itu sudah berasumsi bahwa ini saya tidak akan mungkin mampu, saya malas dan seterusnya. Intinya seperti itu. Maka di sini saya akan mencoba mengupas bersama dengan Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks, ya, khususnya teks naratif, biar anak itu tertarik dan tidak merasa bosan. Ya, saya mencoba menggunakan dengan pembelajaran dengan metodenya diskusi, dan media menulisnya itu menggunakan storyboard di aplikasi Canva. Karena kalau menulis di kertas bagi siswa itu sudah biasa. Zamannya sekarang kan sudah eranya era digital, anak itu lebih suka dengan media visual, lebih suka dengan HP, tablet, gadget dan sebagainya, ya. Jadi kalau bisa
kalau memang memungkinkan bagi kita berusaha untuk mengimbangi eranya mereka tanpa meninggalkan esensi belajar. Ini seperti itu. Jadi kita mencoba dengan menggunakan media elektronik, ya, harapannya siswa itu lebih semangat, lebih tertarik karena mereka mendapat hal yang baru. Biasanya menulis itu pakai kertas, sekarang menulisnya pakai HP, pakai aplikasi Canva dengan gambar-gambar pendukung yang menarik. Harapannya siswa itu semangat, dan biasanya mungkin ada beberapa siswa yang dari rumah latar belakangnya itu memang sudah terbiasa mereka menulis Instagram, Facebook atau apalah media-media sosial, mungkin anak sudah terbiasa. Ya, jadi ketika di sekolahan itu tidak pernah, harapannya ya ketika dihadapkan dengan model seperti ini mereka tidak tidak asing, ya, bisa mengikuti. Ini ya alasan kenapa saya mengadakan penelitian ini, ya, karena saya mengalami ketika mengadakan pembelajaran di kelas, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami unsur kebahasaan bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Sultan Agung Kabupaten pada mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya adalah materi teks recount. Ya, ini latar belakangnya kenapa saya itu mengadakan penelitian, ya, karena alasannya itu siswa itu minatnya rendah untuk belajar, untuk memahami teks, apalagi teksnya bahasa Inggris. Ya, apalagi ketika metodenya kita hanya ceramah menjelaskan apa itu teks recount, kita hanya menjelaskan bagaimana strukturnya, apa fungsi sosialnya dan sebagainya. Ketika kita tanpa menggunakan media, siswa itu cenderung acuh, bosan dan tidak mau tahu. Ya, intinya siswa bingung, tidak tertarik, intinya seperti itu. Terus metode yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini adalah menggunakan metode diskusi, ya. Jadi ketika kita itu masuk ke sesi pembelajaran setelah kegiatan pembukaan, kemudian saya di situ dalam praktek pembelajarannya membagi siswa dalam beberapa kelompok, ya. Nanti kemudian saya menayangkan PowerPoint, ya, yang di situ itu menjelaskan tentang singkat, ya, apa itu teks recount, bagaimana strukturnya, bagaimana fungsi sosialnya, apa tujuannya. Ya, setelah itu ditampilkan contoh tentang teks recount tapi dalam bentuk video, ya, biar anak itu ada gambaran, ya, ada gambaran seperti itu, seperti apa teks recount dan bagaimana nanti kita cara menulisnya dan bagaimana kita mengkonstruksi idenya dimulai dari hal apa dulu, intinya seperti itu. Setelah membagi menjadi kelompok, kemudian nanti siswa bersama-sama, ya, memahami apa itu teks recount, bagaimana identifikasinya. Setelah itu baru kita mengajak siswa, ya, untuk berdiskusi. Mereka berdiskusi untuk menyusun jadwal proyek, ya. Mereka kemudian menentukan langkah-langkah yang akan diambil, untuk menyelesaikan proyek pada hari itu, ya, mulai dari mereka menyusun ide, ya, kemudian mereka bagaimana mengembangkan ide agar dari kata menjadi kalimat, kemudian dari kalimat itu bisa menjadi sebuah paragraf, dan kemudian dari paragraf itu nanti akan berkembang menjadi sebuah teks recount. Ya, teks recount itu teks yang intinya itu menjelaskan tentang pengalaman pribadi, ya. Jadi nanti di situ anak disuruh menceritakan pengalaman pribadi mereka, ya. Entah itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyedihkan, yang mungkin bagi mereka itu cukup mengesankan. Biasanya kalau hal seperti itu anak itu lebih
bebas untuk bereksplorasi, untuk mencari idenya. Nah, terus setelah nanti mereka menyusun jadwal, menentukan langkah-langkah, terus menyusun jurnal, setelah itu nanti siswa diperkenalkan dengan aplikasi Canva ya, yaitu sebuah template yang berfungsi untuk menulis sebuah cerita atau ya untuk memodifikasi sebuah teks ya agar dikemas dalam sebuah storyboard yang menarik ya, bergambar. Kemudian juga di situ ada pilihan-pilihan menu yang bisa mendukung ceritanya itu bisa lebih kayak hidup dan lebih menarik ya, lebih bisa menggambarkan dan mengekspresikan cerita yang diinginkan oleh siswa tersebut ya. Memang agak pembelajaran seperti ini agak rumit ya, karena kita harus membekali anak sebelumnya dengan itu mengajari bagaimana menggunakan aplikasi Canva, harus login dan sebagainya, harus mengajari anak satu persatu ya, membimbing agar mereka itu bisa menyelesaikan proyeknya dengan tepat. Walaupun agak rempong ya, tetapi anak itu lebih senang ya mau mengikuti karena mereka utak-utik ya, tidak, jadi mereka kayak terlena dan nggak sempat bermain karena sudah pegang HP, pegang laptop, kemudian buka-buka storyboard. Nah seperti itu anak sudah terbawa dengan sendirinya. Dengan mereka itu berdiskusi, mencari ide, kemudian nanti bersama-sama mereka akan saling mendukung untuk menulis. Nanti ada yang menulis, ada yang mendiktekan, ada yang nanti urut ide ini dan sebagainya, mau gambarnya seperti apa dan sebagainya. Tanpa terasa mereka sudah terlibat diskusi dengan sendirinya. Nanti pada akhir sesi itu siswa akan disuruh mempresentasikan hasil teks recon yang mereka tulis di storyboard pada aplikasi Canva. Intinya seperti itu. Mengapa saya praktik ini sangat penting untuk dibagikan ya, harapannya ya guru bisa menerapkan model atau metode pembelajaran yang tepat dan beragam serta bervariasi. Yang kemudian selanjutnya peserta didik itu harapannya ya bisa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian media dan alat pembelajaran itu lebih inovatif dan tidak monoton sehingga anak itu tertarik dan tidak bosan. Terus dengan model pembelajaran seperti itu ya, dengan kita berinovasi, kemudian menggunakan media yang visual, lebih konkret, terus juga dengan model project, dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur serta pengisian jurnal yang tepat, diharapkan nanti proses pembelajaran akan lebih terstruktur. Tanggung jawab saya di sini ya adalah sebagai guru, fasilitator dan membimbing siswa agar lebih aktif dalam mereka membangun ide, agar mereka berdiskusi itu lebih hidup, bisa saling mengemukakan pendapat, saling bertukar pikiran dan saling mengemukakan apa yang menjadi kendala mereka ketika mereka lagi menulis teks recon di storyboard. Tantangannya ketika saya mengajarkan materi teks recon dengan model metode diskusi dan menggunakan story Canva ya ini membutuhkan kontrol yang lebih ya, karena anak kan membawa HP, anak itu membuka media sosial, membuka apa-apa yang berkaitan dengan internet, itu kan rawan ketika kita tidak mengontrol dengan baik, nanti yang dibuka bukan pelajaran malah membuka yang lain, itu kan efeknya nanti melupakan esensi tujuan belajarnya, jadi terlupakan. Intinya seperti itu. Jadi memang tantangannya ya cukup berat ya, karena kita harus benar-benar kontrol siswa agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak melupakan, tidak asik dengan HP-nya, tidak asik dengan laptopnya, tapi melupakan tujuan mereka belajar, dan benar-benar dipastikan harus bisa memenuhi target mereka, benar-benar menghasilkan storyboard ya, tidak hanya
separoh dan harus benar-benar dikontrol, dibimbing benar-benar anaknya ya. Ketika kita menggunakan menggunakan media elektronik, tapi kita tidak kontrol dengan baik, otomatis ya siswanya nanti tidak belajar, malah yang lainnya. Tapi alhamdulillah dari kegiatan itu ya bisa teratasi ya. Dan hasilnya ketika saya menggunakan storyboard seperti ini, dari hasil tes dan dari hasil presentasi saya menyimpulkan dan saya mendapatkan ya hasil siswa itu mengalami peningkatan ya, khususnya dalam semangat belajar, terus juga dalam, karena ini project ya, dan mereka itu benar-benar bisa menghasilkan teks recon dengan baik karena mereka tidak membangun ide sendiri ya, mereka bisa browsing untuk mendapatkan ide bagaimana bisa menulis teks recon dengan baik ya, tidak mutlak pengetahuannya dari guru saja, tapi dari sumber, dari Google, dari hasil diskusi dan sebagainya. Intinya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu jika mau memberikan komentar, masukan atau saran, saya persilahkan. Oke, terima kasih masukan yang sangat panjang, kurang lebih dari 15 menit ya. Mengenai storyboard ini, kalau tidak salah saya pernah mengamati di pelajarannya Bapak Muhammad Makmur ada di seni budaya, di mana anak-anak disuruh membuat poster dalam bentuk digital menggunakan metode Canva kalau tidak salah itu Bu Ulfa. Dan itu memang luar biasa, sangat bagus sekali. Anak-anak sangat kreatif, inovatif. Itu mencerminkan bahwa anak-anak di era digital mampu bersaing dengan orang-orang dewasa. Oke, itu sedikit tentang gambaran yang sudah dipaparkan. Kemudian selanjutnya dari tim penilai kita Bapak Awal Hanifuri PB, disilakan Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya? Bu Ulfa sehat? Baik, peserta seminar yang kami hormati, ini sudah dipaparkan dengan sangat jelas kaitannya dengan metode pembelajaran yang saat ini sudah semakin berkembang, yaitu siswa-siswi kita disuruh untuk berkarya, membuat ataupun menulis melalui aplikasi Canva. Tadi sudah dijelaskan sangat baik. Kami hanya mungkin sedikit menambahkan di dalamnya untuk lebih menarik ataupun menambah semangat siswa. Mungkin dari kita sebagai pendidik juga bisa menambahkan ada rewardnya Bu Ulfa, reward atau penghargaan. Jadi motivasi mereka ketika di kelas yang tadinya mungkin antar kelompok hanya bersaing seperti biasa, tapi ketika ada sebuah reward ya sederhana. Kalau kata Pak Khotib ya jangan hanya sebatas jazakumullah. Jadi harus ada ya ST apa-apa. Ini nanti saya yakin karena memang Gen Z siswa sekarang ya memang harus kita arahkan ke arah sana. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak didik kita hanya pembelajarannya itu monoton ya, nanti kualitas dari peserta didik kita mungkin tidak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Maka dari itu begitu mungkin yang kami sampaikan. Ada sebuah pantun ini untuk Bu Ulfa. Ke pantai beli ikan gabus, selesai dimasak ditaruh di meja. Materi seminar sangat bagus, sukses selalu untuk Ibu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Awal Hanifuri. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Makmur mungkin yang akan menambahkan, mengomentari tentang materi yang dipaparkan ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ulfa yang saya hormati. Kami hanya
metode pembelajaran diskusi yang menggunakan aplikasi Canva. Pengalaman yang kami terapkan itu di dalam membuat poster digital oleh anak-anak, itu ada satu dua yang menyampaikan itu tentang kuota. Mereka kebanyakan tidak punya kuota. Terus bawa HP, kuotanya nggak ada Pak. Akhirnya kuota Pak Guru yang kita gunakan untuk HP. Yang kedua, ada sebagian anak yang tidak tahu atau belum paham tentang Canva. Sehingga yang ingin kami tanyakan, bagaimana agar anak itu bisa membuat hasil karya seperti tadi storyboarding itu untuk dalam bentuk Canva. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti kalau anak-anak sudah pintar di dalam Canva ini, besok ujiannya juga mungkin next time dengan program-program yang lebih canggih, sehingga menarik seperti itu. Ujian bukan lagi momok yang menakutkan, tapi sesuatu yang menyenangkan barangkali. Oke, Bapak Arif Miftahul Zaman, satu lagi mau menambahkan? Monggo, iya. Terima kasih Bapak Egi Purwanto selaku moderator, yang terhormat Ibu Ulfa selaku peneliti atau orang yang sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Mohon maaf Bu, ketika nanti saya akan menyampaikan karena sedikit banyak bahwa saya adalah serumpun dengan panjenengan. Saya guru bahasa Inggris gitu ya. Yang tadi panjenengan sampaikan itu recontact. Tapi kemudian mohon maaf kalau saya baca di yang saya dengan sampaikan itu naratif teks Bu, mohon maaf Pak, karena ini penelitian tindakan kelas, bahwa nanti ini kemudian menjadikan tidak baik ketika dibaca atau didengar atau disaksikan oleh sesama guru bahasa Inggris di lain sekolah. Itu satu. Tetapi terlepas dari itu, saya sangat mengapresiasi kepada panjenengan. Saya sendiri pun belum mampu Bu, ketika saya harus mengajar bahasa Inggris terutama di bagian genre, terutama genre naratif teks, itu recontact, kemudian report text, saya menggunakan satu aplikasi dalam hal ini Canva, itu saya belum sanggup. Tetapi kemudian dengan melakukan penelitian itu saya menjadi terbuka. Saya suatu saat akan mencoba belajar Canva dulu. Setelah itu saya baru akan melaksanakan pembelajaran menggunakan Canva. Saya ada bayangan itu, kayaknya menyenangkan gitu. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti privat Pak Wadi tenang saya. Sudah ada 30 menit. Terima kasih. Sudah 25. Ada komentar lain? Silakan Bapak Ibu. Bu Hesti? Oh, Ibu Hesti sangat mengagukan dari tadi. Ya, oke, silakan Ibu Hesti. Nanti dengan partner yang ada di sisi kanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang terhormat Ibu sebagai narasumber dan kepada tim penilai. Terima kasih. Untuk tambahan saja, mungkin diminta untuk membuat teks recount. Pengalaman saya sebagai guru bahasa Inggris dulu ya, itu biasanya anak-anak kendalanya adalah pada vocabulary. Secanggih apapun aplikasinya, kalau vocabnya anak-anak tidak menguasai, pasti anak juga akan kesulitan. Ini modal utama untuk membuat teks recount di samping mungkin era sekarang itu zaman aplikasi yang modern, itu juga harus dibekali dengan vocabulary yang amat sangat banyak. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai
Ya, saya di sini akan memberikan sedikit tanggapan dari yang disampaikan oleh Bapak Makmur, kemudian Pak Arief dan Bu Hesti. Tadi untuk Pak Makmur ngendikan bagaimana mengatasi ketika siswa itu punya keluhan kuota ya, kaitannya dengan kuota. Ya memang resikonya kita jika memang biasanya ya ketika, tapi kemarin pengalaman saya ya Pak Makmur, ketika saya pas poster kemarin mempraktekkan siswa suruh membuat poster, siswa saya pesenin bawa HP, silakan yang dibawa ke sekolah itu HP-nya yang ada kuotanya, yang tidak ada kuotanya tidak boleh dibawa ke sekolah. Saya pesan seperti itu. Alhamdulillah pas saya bikin poster, anak-anak bawa HP dan mereka ada kuotanya. Misalnya ada yang tidak ada kuotanya tidak boleh dinyalakan. Akhirnya ya pembelajaran juga tetap bisa berjalan ya. Terus kalau solusinya mungkin dari yang disampaikan Pak Makmur, jika anak itu keberatan dengan kuota pribadi, mungkin solusinya dengan WiFi. Kalau tidak dengan WiFi ya otomatis gurunya yang merelakan untuk tethering korban, intinya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya itu pelajarannya juga saya bedakan, intinya seperti itu. Karena saya memang keterbatasan dengan kemampuan ya, jadi bisa nyontek gitu loh, nyontek terus diadaptasi. Terus kaitannya dengan apalagi ya Pak Arief tadi, kalau Pak Arief selama ini belum pernah mengaplikasikan yang kaitannya dengan Canva, memang Pak kompleks ya ketika kita mau mengajari teks, model teks, apalagi dengan Canva, tidak. Kadang gurunya saja ya seperti saya, aslinya ya nggak mampu, tetapi karena pada saat itu tuntutan, jadi dadak takon-takon, datang belajar dulu dengan ahlinya. Bahkan saya melibatkan langsung tutor yang ahli untuk memberi pembekalan kaitannya dengan aplikasi Canva. Jadi memang sebelum pembelajaran siswa itu diberi tutorial dulu Pak, kepriwe carane login ke Canva, kepriwe carane login pakai Canva yang tidak berbayar, terus bahkan sampai bagaimana caranya milih gambar, bagaimana cara menulis di Canva, itu memang waktunya lebih banyak memang. Tetapi justru itu waktunya lama tapi anak tidak protes, jaluk wis pula, wis gak. Bagi anak biasanya saya suruh ketika mau membuat teks ya, materi hari ini misalnya teks recount, pertemuan sebelumnya saya sudah memberi PR dulu. Pokoknya terserah kamu nanti ya, besok kan materinya teks recount, kamu silakan di rumah browsing ya tentang materi teks recount. Kemudian kamu mikir ide kamu mau cerita apa tentang pengalaman pribadimu, silahkan kamu artikan teks itu bagaimana caranya, entah mau membuka kamus atau mereka itu tanya atau bagaimana. Tetapi kalau saya lihat biasanya mereka anak cari mudahnya pakai Google Translate, padahal ya Google Translate itu kemasan bahasanya, redaksinya itu acak-acakan, tidak karuan. Nah itu kita kan, tapi mending yang mereka sudah berusaha mencari ide, sudah ya, seperti itu. Nah, biasanya nek suruh buka kamu susah kan anak, kon gawa, kon buka baik anak kamu buka baik biasanya susah anak. Tetapi ketika mereka itu suruh pakai Google Translate, mereka mau minimal yang membaca lah, yang buat ada berapa persen yang masuk, insya Allah ya ada, atau 1, 2, 3, 4 kata ya mungkin ada yang nyantel, harapannya seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, terlalu panjang kayaknya ya hari ini, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita di siang hari ini, Bapak Ibu Dewan Seminar yang saya hormati dan Bapak tim penilai dari beberapa sekolah. Terima kasih sekali.